Selamat pagi, Bu Sri. Pagi Pak Wahyudi. Topik kita pagi ini you are what you eat. Jadi ini mungkin istilah ini sudah pernah kita dengar ya. You are what you eat itu ya bahasa Inggris ya. Mungkin saya translate jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Dan saya mendengar istilah ini mungkin sudah lama sekali. Tapi ya maksudnya ya gitu saja, nggak gimana amat. Terus kalau kita praktek mindfulness, kita akan ada latihan meditasi makan. Ya mungkin dari latihan meditasi makan, ya kemudian juga ada baca dan ada lihat video di berbagai sumber gitu. Ya tiba-tiba ada sesuatu yang tersadarkan gitu ya dari sumber-sumber tersebut, bahwa you are what you eat ini enggak kalau kita mau memahaminya lebih mendalam, ini ternyata efeknya sangat besar. Jadi saya kasih gambaran begini dulu. Sekiranya Pak Wahyudi sedang bangun rumah. Kalau Pak Wahyudi bangun rumah, misalnya Pak Wahyudi involved ya, cukup terlibat dalam pembangunan rumahnya, itu mungkin Pak Wahyudi pasti akan sangat memperhatikan ini pakai semen apa, semen merek ini kah, semen merek itu kah, oh setahu saya semen merek ini yang lebih bagus. Kemudian kalau misalnya mau pasang atapnya kah, ya, atau besi baja ringannya kah dan sebagainya, maunya yang bahan ini, maunya yang begini. Dan kenapa kita memperhatikan itu semua, ya? Lalu kemudian kita mau perabotnya kah, ya, home appliance-nya kah, kita semua kita perhatikan, mau yang ini, mau yang itu, yang model begini, yang merek ini. Ya, kenapa? Karena itu semua akan menjadi bagian dari rumah kita. Kita sangat memperhatikan hal-hal tersebut karena itu semua kita masukkan dan kita jadikan itu bagian dari rumah kita. Itu akan menjadi rumah kita. Tapi kenyataannya sering banyak dari kita tidak memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Sebenarnya apapun yang kita masukkan, kita konsumsi melalui mulut kita, itu akan menjadi bagian dari kita. Akan menjadi kita, bahkan menjadi saya. Ya, diproses sedemikian rupa sehingga menjadi saya. Nah, menjadi saya di sini, kalau saya mengkonsumsi material yang bagus, ya saya akan menjadi bagus. Ya, sama seperti rumah tadi. Kalau saya tidak memperhatikan apa yang saya makan, ya tubuh saya ini tidak akan bagus lah intinya ya, sederhananya gitu ya, jadi kayak tong sampah gitu ya, nggak jelas material-material yang digunakan untuk membangun, menjadikan saya ini gitu. Dan saya bicara di sini tidak serta-merta mengeksklusifkan, oh jadi Anda harus belajar vegetarian. Bukan serta-merta seperti itu ya. Ya kalau Anda mau belajar vegetarian silakan, itu bagus. Tapi
Tapi Anda mau vegetarian atau Anda belum sanggup vegetarian, bukan itu poinnya ya. Ya, memang banyak yang bilang, oh kalau Anda vegetarian pasti lebih sehat. Ya itu benar, tapi tetap ada relatifnya. Kalau kita tidak mengerti apapun yang kita masukkan ke mulut kita dan kemudian tidak memperhatikan unsur-unsurnya, gizinya dan sebagainya begitu, maka walaupun kita vegetarian, ya tetap aja tidak terlalu sehat juga gitu ya. Jadi ya kita perlu perhatikan, Anda perlu sadari kalimat ini bukan sekedar cuman you are what you eat ya. Anda perlu sadari apapun yang Anda konsumsi itu menjadi Anda, itulah yang menjadikan Anda ya. Lalu saya tahu dari mana ini makanan bagus untuk saya atau tidak. Ya, yang paling umum tentunya kita melihat dari pengetahuan secara saintifik ya. Ada saya rasa kita mau cari itu di Google banyak deh ya. Oh, makan ini bagus, makan ini mengandung apa-apa aja ya. Indonesia sebenarnya banyak rempah-rempah yang bagus, yang sangat bagus untuk kesehatan. Yang paling sederhana jahe saja itu pun sangat bagus untuk kesehatan. Terbukti ketika COVID ya, begitu ada yang komentar, oh jahe bagus untuk menangkal COVID, tiba-tiba jahe hilang di pasar. Ya, semua berebutan jahe, tapi ada benarnya jahe itu bagus untuk kesehatan ya. Itu yang kunyit ya, kunyit. Aduh, saya ingat bahasa Inggrisnya dulu, turmeric ya, kunyit itu bagus, itu kalau kita cerita rempah-rempah ya. Jadi intinya banyak hal-hal yang bagus yang kita dapat cari tahu mungkin dari Google dan sebagainya gitu ya, memang secara kandungannya bagus. Bisa boleh juga kita tapi ini mungkin perlu pemahaman yang lebih mendalam atas tubuh kita sendiri ya. Kita kalau selalu berlatih mindfulness, kita selalu berlatih berkesadaran, ketika kita mengkonsumsi sesuatu dan apakah efeknya bagus atau tidak untuk tubuh kita, somehow kita dapat merasakan ya, ini kok saya habis makan ini kok kayaknya lebih seger ya. Nah, kadang-kadang itu bukan cuma sugesti atau perasaan ya, kita boleh konfirmasi 2-3 hari lagi, coba lagi ya. Itu kalau kita cukup punya kesadaran atas tubuh kita, kita dapat merasakan hal tersebut. Jadi selain dari sumber secara saintifik, kita dapat merasakan sendiri, karena tubuh kita kan juga ketika kita makan, dia juga memvalidasi, nah ini bagus ini untuk tubuh kita katanya ya kan. Jadi kita langsung dia langsung bereaksi dengan baik gitu. Lalu tambahan lagi, kalau kita cerita konsumsi, ini bukan cuman sekedar konsumsi apa yang kita makan. Ya, konsumsi itu ada juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Jadi apa sumber pengetahuan kita, ya kita pilah-pilah dengan baik, maka itu akan memberi efek kepada mental Anda sendiri. Ya. Jadi ini bukan urusannya cuman hanya fisik, tapi juga pikiran. Kalau Anda mengkonsumsi apapun, buku apapun yang Anda baca, film apapun yang Anda nonton, itu akan menjadi bagian dari diri Anda. Ya, seperti halnya makanan tadi, dia menjadi Anda. Ya, Anda dibentuk
dari bagian-bagian tersebut. Seperti halnya tadi analogi membangun sebuah rumah. Rumah Anda terdiri dari bagian-bagian kecil tersebut, ya. Semuanya, bahkan keramiknya mau merek apa, mau model apa, semennya mau seperti apa, mau yang merek bagaimana, itu semua merupakan bagian yang akan membangun menjadi rumah Anda. Jadi mungkin mulai saat ini kita boleh lebih memperhatikan apapun yang kita konsumsi, karena itu akan menjadi Anda, ya. Itulah you are what you eat, yang lebih panjang pembahasannya. Silakan Pak Wahyudi untuk menambahkan. Terima kasih Pak Santo, terima kasih Bu. Untuk bagi saya kembali sebuah wake up call bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita konsumsikan, ya. Jadi benar tadi kata Pak Santo, tidak hanya sekedar memperhatikan apa yang kita masukkan ke mulut, tapi seluruh panca indera kita, ya, bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu menggunakan panca indera kita, karena itu akan menjadi bagian dari diri kita, gitu. Saya jadi ingat dari cerita Pak Santo tadi di Neurosemantic NLP itu kita punya satu pemahaman tentang mind and body is one system, gitu, di mana saling mempengaruhi. Nah, tadi kan Pak Santo juga sudah mengatakan tidak hanya bicara fisik, tapi kita juga perlu mewaspadai istilahnya sisi mentalnya kita atau mind-nya kita, gitu. Jadi pikiran, perasaan, emosinya kita dan juga fisiknya kita, di mana sebenarnya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi perlu sangat mewaspadai dengan makanan yang kita masukkan ke tubuh kita, dan juga buku atau apa yang kita dengar atau apa yang kita tonton itu juga akan masuk ke dalam menjadi satu satu realita kita, dan juga otomatis akan mempengaruhi perilakunya kita, gitu. Ya, jadi benar-benar ini perlu praktek mindful mindful atas apa yang dimakan, mindful atas apa yang dilihat atau ditonton, mindful atas apa yang didengar, dan mindful dalam hal bersikap, karena itu akan menjadi diri kita, gitu, ya. Ya, benar sekali. Thank you Pak Santo. Terima kasih Pak Wahyudi. Jadi mungkin demikian, ya, sesi kita pagi ini. Terima kasih Pak Wahyudi atas tambahannya, ya. Terima kasih sudah bergabung juga pagi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pagi ini. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Atau ada yang ingin memberi suggestion, ya, untuk topik berikutnya, boleh DM, ya, private chat ke House of Mindfulness, ya, silakan, ya. Dan demikian sesi kita pagi ini. Mari Pak, saya akan menutup sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi gentang.